Star Shopee? Gue bakal bantu lu gimana caranya jadi Star Shopee dalam 30 hari. Oke, nama gue Hafiz. Gue akan memberikan sebuah tutorial gimana caranya menjadikan toko Shopee lu jadi Star dalam waktu 30 hari. Makanya ikutin video gue, tonton sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam dashboard program Star. Ya alhamdulillah untuk toko saya sendiri itu udah masuk ke Star Seller Plus ya. Dan ini berarti di atas satu tingkat dari Star yang biasa dan di bawah dari Shopee Mall teman-teman. Dan untuk kriteria yang ada di dashboard ini adalah kriteria untuk mempertahankan status Star Seller Plus saya. Namun dalam 30 terakhir ini pendapatan saya turun teman-teman, karena ada beberapa faktor jadi turun. Tapi tidak masalah, untuk kriteria lainnya ini masih dalam kategori baik ya teman-teman. Jadi masih bisa mempertahankan status Star Plus saya. Loh, kan ini kan mau jelasin Star yang biasa, mana penjelasannya? Oke teman-teman, karena dashboard saya ini udah dashboard Star Seller Plus, jadi saya nggak bisa jelasin di sini. Saya akan jelasin di sini ya, tentang program Star Seller dan kriteria untuk menjadi penjual Star Shopee. Oke, yang pertama itu teman-teman memang harus mengupload KTP dulu ya, yang udah diterima dan disetujui. Jadi buat teman-teman yang belum mengupload KTP-nya ke Shopee, yang belum verifikasi, harap verifikasi terlebih dahulu, karena memang ini syaratnya untuk jadi Star-nya Shopee. Kemudian yang kedua itu adalah persentase chat dibalas. Jadi usahakan teman-teman persentase chat dibalasnya itu di atas 70% ya, karena ini masuk dalam poin 2. Berarti ini adalah poin yang cukup penting untuk teman-teman menjadi Star Shopee. Kemudian ada penilaian toko teman-teman. Jadi teman-teman usahakan untuk penilaian tokonya itu di atas 4,5. Jangan sampai di bawah 4,5, karena kalau misalkan di bawah 4,5 otomatis teman-teman nggak akan bisa jadi starnya Shopee. Nah yang poin ketiga ini ada persentase dan jumlah produk pre-order dalam 30 hari terakhir kurang sama dengan 20% selama maksimal 5 hari. Perhitungan hanya akan dilakukan jika ada lebih dari sama dengan 300 produk pre-order di toko. Ini untuk dikhususkan untuk yang jual produk pre-order ya. Untuk yang tidak pre-order silakan di skip aja, karena tidak jadi masalah. Dan yang poin keempat ini dia, minimal jumlah transaksi berhasil dalam 30 hari terakhir ya. Jadi lebih dari 30 pesanan atau pendapatan bersih, tidak termasuk biaya lainnya, lebih dari 20 juta. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman dalam 1 bulan itu teman-teman tuh harus mendapatkan pesanan minimal 30 pesanan teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman emang nggak bisa memenuhi 30 pesanan, itu bisa masuk ke dalam opsi lainnya, yaitu teman-teman harus mendapatkan omset lebih dari 20 juta. Jadi triknya itu ya, usahakan teman-teman itu setiap hari terjual satu aja setiap hari ya. Kalau bisa satu aja setiap hari terjual satu produk selama 30 hari supaya memenuhi kriteria yang ini. Kemudian kriteria selanjutnya itu adalah jumlah pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir. Jadi teman-teman minimal ada jumlah pembeli yang berbeda dalam 30 hari terakhir itu, yakni 10 pembeli. Jadi misalkan di toko teman-teman itu ada pembeli yang rutin gitu ya, dalam sebulan itu ada beli 2. Misalkan teman-teman jual sepatu sama jual gamis, jadi si pembeli itu belinya gamis 1 sama baju sama sepatu 1, jadi kan 2 ya. Itu nggak masalah selama jumlah pembeli yang berbeda itu ada 10 ya. Jadi walaupun teman-teman itu jualnya 30 pesanan, selama ada 10 pembeli yang berbeda, itu masih bisa masuk dalam atau memenuhi kriteria yang ini teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada jumlah poin penalti saat ini. Jadi usahakan untuk penalti toko teman-teman itu di bawah 2 ya. Penalti apa aja gitu. Saya juga pernah kok kena penalti. Saya pernah kena penalti menaikkan harga produk kalau nggak salah gitu. Jadi saya itu bikin
promo toko coret, besoknya itu saya naikin produknya. Nah itu nggak boleh, jadi kena penalti saya 1. Misalkan teman-teman jangan sampai ada penalti, baik itu kena penalti hak cipta, penalti potongan harga dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ada penalti di atas 2, otomatis toko teman-teman itu nggak akan jadi star. Terus yang selanjutnya, toko tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan pada aktivitas akun atau penyalahgunaan program dari Shopee untuk kepentingan pribadi. Ini maksudnya apa? Jadi teman-teman ini ya yang kebiasaan menggunakan fake order. Jadi pengen seakan-akan produknya itu banyak pesanan. Itu auto kena penalti teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan fake order dan ketahuan sama Shopee, pertama udah mah toko teman-teman kena penalti atau kena pembekuan. Kedua, teman-teman nggak akan bisa jadi yang namanya star Shopee ya. Terus yang terakhir, toko tidak menjual barang yang dilarang dalam program star ya. Barang-barang yang dilarang itu ada ya teman-teman dalam peraturan Shopee, kayak misalkan produk berbahaya, terus ya kayak racun dan segala macam itu ya nggak boleh gitu. Kayak ada kok teman-teman baca aja ketentuan Shopee untuk toko ini, untuk kriteria yang ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memenuhi semua kriteria ini, maka secara otomatis toko teman-teman itu akan menjadi star ya. Nah, kok di sini ada kriteria ini gitu ya, ada kriteria yang ini gitu ya. Ini nggak wajib teman-teman, ini hanya kriteria tambahan aja. Walaupun teman-teman nanti tidak memenuhi kriteria pendapatan bersih dalam 30 hari terakhir dan teman-teman gagal, itu nggak akan ngaruh teman-teman. Yang penting teman-teman memenuhi semua kriteria ini aja ya. Jadi ini yang wajibnya. Sisanya yang ada di sini, sisanya itu gimana ya dibilang ya, intinya harus memenuhi ini, sisanya gagal pun nggak masalah gitu loh ya. Intinya teman-teman memenuhi semua ini ya, ini nih yang ini nih ya. Kalau misalkan di sini ada yang gagal, itu nggak masalah teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi gua ngasih tahu kriteria apa aja supaya kalian bisa di star dan target apa aja yang harus kalian capai, sekarang gua mau ngasih tahu trik-triknya nih supaya kalian bisa jadi star dalam 30 hari. Jadi yang pertama adalah optimasi produk. Mulai dari judul ya. Jadi usahakan judul kalian itu mengandung yang namanya kata kunci teman-teman ya. Contohnya aja kayak misalkan kalian itu jualan jas hujan mereknya Axio dan bahannya PVC, maka masukkan atau kalian bikin judulnya jas hujan merek Axio bahan PVC. Sisanya terserah teman-teman, sesuaikan dengan selera. Intinya teman-teman masukkan kata kunci sesuai dengan kategori produk teman-teman. Tujuannya apa? Ketika konsumen itu mencari produk di pencarian, memasukkan kata kunci dan yang keluar nantinya adalah produk teman-teman sesuai dengan kata kunci yang konsumen cari di pencarian. Yang kedua adalah foto teman-teman. Nah ini menurut saya adalah bagian yang cukup penting. Karena apa? Karena saya juga jujur ketika saya melihat produk itu yang pertama kali saya lihat adalah fotonya bagus atau enggak ya, detail atau enggak, ini fotonya kopas atau enggak. Yang pertama kali saya lihat adalah foto. Jadi usahakan teman-teman menggunakan foto yang bagus, yang pixelnya tinggi, dan menggunakan foto sendiri. Kalau saya, untuk produk saya biasanya itu nyewa yang namanya model. Terus saya juga nyewa fotografer dan foto di outdoor ya teman-teman. Jadi maksimal banget nih, fotonya juga bagus, menggunakan kamera SLR, foto diri saya sendiri, menggunakan model yang saya sewa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang masih belum bisa melakukan seperti itu, teman-teman juga bisa menggunakan HP dengan model seadanya, asalkan jelas ya teman-teman. Video. Jadi di Shopee itu ada yang namanya fitur video. Teman-teman maksimalkan fitur tersebut karena fitur tersebut dapat meningkatkan penjualan teman-teman. Jujur saya juga dulu waktu belum menggunakan fitur video ya, itu produk saya ya biasa-biasa aja gitu ya. Namun setelah saya menggunakan video, saya kerasa banget
ada peningkatan yang cukup signifikan ketika menggunakan video dalam produk saya. Kalau saya itu menggunakan video dan membuatnya itu sekaligus atau sekalian pada saat saya foto produk, teman-teman. Jadi saya bilang ke fotografernya tolong bikin video juga, short video. Sekitar 30 sampai 60 detik aja. Jadi nggak terlalu lama. Kalau teman-teman bisa, masukin video di produk teman-teman. Selanjutnya, deskripsi teman-teman. Oke, ini yang mungkin orang-orang itu males ya, masukin deskripsi. Tapi perlu diketahui, deskripsi ini juga penting banget untuk mendongkrak penjualan teman-teman ya, karena deskripsi yang lengkap akan membuat kepercayaan konsumen itu lebih tinggi ditimbang deskripsi yang pendek. Saya juga dari mulai kelebihan produk, terus juga saya mau beritahu konsumen bahwasannya produk saya itu ada garansi, terus juga dari ukuran tangan, panjang tangan, terus ukuran tinggi, hingga saya memasukkan di deskripsi bahwasannya bisa go send dan same day teman-teman, saking lengkapnya. Jadi usahakan teman-teman masukin deskripsi itu sedetail mungkin supaya konsumen trust ke teman-teman dan beli produk teman-teman. Yang terakhir itu ada promo teman-teman. Jadi di Shopee itu ada yang namanya fitur promo ya. Kalau kalian masuk seller center itu ada yang namanya fitur promo, baik itu potongan harga, diskon, paket combo, dan lain sebagainya. Teman-teman manfaatkan fitur itu, terutama potongan harga yang harga coret. Itu penting banget untuk meningkatkan performa dan penjualan produk teman-teman. Oke, yang kedua adalah pasang harga murah teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru banget bikin toko di Shopee, jangan nafsu untuk naikin harga gede-gede ya, karena kompetitor aja harganya yang emang mengikuti pasar. Teman-teman jangan nafsu untuk naikin harga besar-besar ya. Saran saya, teman-teman itu masukin harga di antara 5-10% keuntungan dari harga produk teman-teman. Bahkan kalau saya itu waktu dulu harga produk saya itu sekitar hampir 100.000 ya. Cuman saya di situ cuma ngambil untung 5.000 aja teman-teman. Supaya apa? Supaya dapat ulasan teman-teman. Jadi penting banget ulasan dari konsumen. Apalagi ulasannya itu sama konsumen dikasih foto, video, terus komentar detail. Wah, itu makin bagus ya. Intinya ulasan itu adalah hal yang krusial di Shopee. Karena semakin banyak ulasan positif ya, ulasan bintang 5, maka produk teman-teman akan semakin dipercaya oleh konsumen. Terakhir nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman rasa, aduh, saya udah masang deskripsi detail-detail, foto produk bagus, terus juga harga juga udah murah, dan lain sebagainya, teman-teman udah kayak, perasaan gue udah lakuin semua, tapi kok nggak laku gitu, masih nggak laku. Cara terakhir adalah teman-teman harus mengiklankan produk teman-teman menggunakan fitur iklan produk di Shopee. Teman-teman kalau misalnya nggak tahu caranya ngiklan, bisa klik link yang ada di atas deskripsi saya ini. Itu udah saya jelasin detail gimana cara ngiklan. Teman-teman tinggal pelajari aja. Intinya teman-teman harus ngiklan supaya bersaing dengan kompetitor lain. Nah, perlu digarisbawahi, kan tadi saya bilang sebelumnya keuntungan produk itu 5-10%. Nah, kalau teman-teman mencoba untuk iklan, maka teman-teman tingkatkan menjadi 15% keuntungan supaya teman-teman tuh nggak boncos ya. Karena iklan itu menurut saya ya lumayan ngabisin biaya untuk menjual produk teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu aja tips dari gua. Semoga manfaatnya teman-teman. Gue juga pernah kok di posisi teman-teman, tokonya masih baru, belum ada penjualan. Di tahun 2022 ini banyak pesaingnya, gue juga pernah ngerasain. Teman-teman semangat, konsisten, terus belajar, pantau tokonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi star secepatnya. Oke, kalau kalian suka sama video gue silahkan like, dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini silahkan subscribe ya. Dadah.